Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat datang di Kejaksaan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Seperti yang tertera di surat Bapak adalah audiensi dan silaturahmi dengan saja. Pada hari ini alhamdulillah sudah bisa terlaksana seperti yang disebutkan oleh Kasubdita. Pada tanggal tersebut yang tertulis di undangan itu kami ada pergantian dan ada acara-acara berkaitan dengan kantor sehingga belum bisa dilaksanakan. Itu bisa hari ini. Berkaitan dengan silaturahmi ini, saya sudah memperkenalkan diri. Mungkin nanti ada dari teman-teman atau bapak-bapak yang ingin menanyakan terkait mengenai penegakan hukum yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan. Untuk itu monggo langsung aja kita biar cepat ngobrol, kita diskusi apa yang kira-kira bisa saya jawab dari pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia Kejaksaan Negeri Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Yohandi. Saya ditunjuk di komunitas GOL Gerakan Ormas dan LSM ini sebagai sekretaris. Di Ormas saya ikut di Masyarakat Indonesia Maju di Kabupaten Pekalongan dan di provinsi. Lalu teman-teman yang kami ajak, ketua adalah Pak Mustafirin untuk dari formasi, lalu Pak Mudasir dari formasi, Mas Adipoy dari Jaya, lalu mungkin nanti dari Trinusa belum hadir, tadi sudah hadir tapi tidak masuk. Terima kasih juga kami ucapkan pada rekan-rekan media yang pada hari ini bisa hadir lalu bersama dengan kami. Pada intinya kami ingin silaturahim dengan kejaksaan lalu membahas kaitannya dengan mungkin perkara-perkara hukum yang ada di Kabupaten Pekalongan yang sudah ditangani maupun yang belum ditangani. Tentunya harapannya adanya kerjasama dengan masyarakat biar tidak timbul masalah sudut. Ya. Nah, bagi kami berpendapat bahwa masalah hukum itu karena kejujuran adalah fakta hukum yang sebenarnya. Dan mungkin ada perkataan juga satu perkara hukum pidana hukum perdata tidak harusnya diselesaikan dengan pasal-pasal tapi dengan hati nurani. Artinya dengan di atasnya hukum masih ada hukum, ada hukum istilahnya kepatutan, moral, karena kita menganut Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Kaitannya dengan ini nanti rekan-rekan akan apa yang akan disampaikan rekan-rekan, kami monggo dimulai dari ketua dulu. Nah, terima kasih saudara ketua monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafiri, kemudian induk organisasi saya dari Forum Masyarakat Sipil Pekalongan. Ini kebetulan gerakan moral atas kepedulian dari beberapa teman ormas dan LSM tentang penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan. Karena ada beberapa kasus yang ditangani oleh kejaksaan yang notabene masyarakat belum puas. Nanti biar dari teman-teman langsung menanyakan tindak lanjutnya bagaimana. Masih suasana lebaran, walaupun ini sudah lambat ya. Saya mengucapkan Nakumullah minal minkum, inam taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Amin wa antul bikhair. Kami minta maaf kepada penegak hukum dalam ini Kejaksaan Negeri Klaten, bila mana saya sering kumpul suudon. Nah, ini kan sudah ketemu langsung dengan Ibu Jaksa kan
permintaan maaf ini supaya dikabul lah, untuk menghilangkan dosa. Paling yang kan sudah ketemu. Seudon saya mungkin karena mungkin proses hukum yang agak terlambat, mungkin dari Bu Jaksa mungkin pernah mendengar statement saya baik di media sorot maupun memang dari kami meminta supaya dari Kejaksaan Negeri supaya tidak tebang pilih terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan. Dalam hal yang menyangkut masalah kasus KONI, kemudian kasus mangkraknya bangunan Saku Garut yang kemarin itu diputuskan kasus perdata. Kalau saya melihat kasus perdata bernuansa hukum, bernuansa pidana, karena di situ ada unsur penipuan. Nah, nanti biar yang mengkaji Nyon Sewu penegak hukum lah, kita tidak akan bernarasi terlalu panjang. Nah, nanti mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi ini Nyon Sewu gerakan moral, Bu. Tidak ada tendensi ke politik manapun. Jadi ini gerakan moral murni. Karena kepedulian dari teman-teman Ormas dan LSM itu untuk mengawal Kabupaten Pekalongan lebih baik. Saya kira itu dari kami. Saya Mustajirin selaku Ketua Formasi dan sekaligus pimpinan gerakan ini, gerakan Ormas LSM Goal. Ya istilahnya supaya goal lah. Monggo Pak Mudasir mungkin. Mas Budi. Terima kasih. Dari Ormas. Saya Disutiarso sebagai Sekretaris Formasi LSM. Pertama kami terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami bisa silaturahim dengan Ibu Kajelim. Karena beberapa kali pimpinan yang sebelumnya itu Bu ya, kami dari LSM ataupun Ormas mau silaturahmi ataupun audiens saja belum pernah ditemui Bu. Sehingga alhamdulillah pada hari ini dan mungkin waktu juga yang baik Ibu, masih sawal kita masih bisa silaturahmi dengan Ibu dengan jajarannya. Yang kedua memang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa kami harapkan bahwa hukum itu tidak tajam di bawah tapi tumbuh di atas Bu. Artinya kalau kasus yang mengenai orang-orang kecil itu langsung diproses. Tapi kalau yang mengenai ataupun yang punya jabatan atau punya hal yang lain kadang-kadang untuk prosesnya itu agak lama atau malah kadang-kadang sampai di SP3 kan. Dan yang kedua kami sebagai warga Kabupaten Pekalongan juga menginginkan bahwa wilayah Kabupaten Pekalongan tetap kondusif, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan hukum apabila memang ada penyimpangan atau penyimpangan yang lain ya kami harapkan dari aparat penegak hukum baik itu kepolisian, Kajari ataupun yang lainnya itu ya tetap berkomitmen terhadap hukum tersebut. Ya ini saja mungkin sebagai kebanggaan kami karena beberapa persoalan di Kabupaten Pekalongan ya kami ikut mendampingi ataupun ya kalau ada aduan ya kami bisa sebagai corong masyarakat sebagai sosial kontrol pada pemerintah juga kita harapkan ada hubungan komunikasi silaturahmi. Jadi kami sifatnya itu audiensi ataupun silaturahmi musyawarah bukan sifatnya apakah itu bentuk demo ataupun yang lain kami agak itu kurang kita respon Bu. Tapi apabila itu memang sudah tidak ada jalan yang lain ya ini mungkin salah satu jangkauannya ya dengan adanya kegiatan tersebut. Ini saja sebagai kata awal dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kurang dan kelakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi mau? Ada yang lain? Jaringan dulu aja. Dari Mas Adi dulu. Mas Kalau saya Adi. lihat kan ini hampir sama nih pertanyaannya kan. Iya. Menanyakan mengenai penanganan hukum yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan dan yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Intinya itu kan ya Pak. Mengalir Bu nanti Bu. Mungkin ada yang beda, pertanyaan yang beda? Pak Edi. Monggo Pak Edi. Oke, sedikit nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi Susuyanto. Saya orang dari Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa. Maaf agak terlambat karena dari kantor dulu langsung ke sini.
belum sempat makan siang. Sama berarti Pak. Saya nunggu. Saya tidak tahu nanti di sini ada makan siangnya nggak tahu. Tapi alhamdulillah begitu ngisi daftar tadi langsung dikasih snack alhamdulillah. Langsung saja mungkin mirip-mirip lah. Yang jelas bagaimana kita udah bersama bahwa di negara Indonesia itu yang termasuk aparat penegak hukum di samping kejaksaan kan ada kepolisian, ada hakim, ada advokat. Profesor Jim Lee mengibaratkan kalau hukum itu bagaikan kapal. Kemudian etika merupakan samudranya. Bagaimana kapal hukum itu bisa mencapai keadilan ketika etika samudranya itu airnya kering, kan gitu ya. Dan ini sudah terjadi baik ketika pemilu terkait dengan pencapresan dan sebagainya, itu kan teotaati masalah hukum, kemudian dimainkan dengan politik. Katanya negara itu adalah negara hukum, tapi kenyataannya realitanya kayak negara kerajaan dan hukum terkerangka atau terperangkap di dalam politik. Berkaitan dengan itu, kami ingin tahu baik sebelum ibu maupun setelah ibu, kendala hambatan apa di dalam menegakkan hukum di Kabupaten Pekalongan, sehingga kami dari Ormas atau di LSM kira-kira bisa mengambil bagian mana agar bisa membantu ibu. Kami bukan petualang mencari uang untuk alat penekan. Kan ada sisi negatif LSM Ormas apa ujung-ujungnya kalau datang inflasi ini ujung-ujungnya duit. Kami akan buktikan, terutama di formasi. Saya wakil ketua umum DPP formasi, tidak, saya nggak pernah. Bahkan saya sepakat, siapapun nanti kalau ada yang ngarit menggunakan LSM untuk menekan, entah itu kepala desa itu kita keluarkan. Sehingga orang yang duduk di dalam LSM formasi itu orang yang sudah selesai, ekonomi sudah mapan, walaupun sudah cukup sesuai dengan levelnya kan gitu. Sehingga riak-riak negatif yang mengatakan bahwa SM itu ini tidak semuanya, itu oknum-oknum saja, bukan institusinya, tetapi personil-personil. Nah, dengan audiensi ini sehingga tahu sejauh manakah komitmen aparat Kejaksaan Kabupaten Pekalongan di dalam penegakan hukum kan gitu. Barangkali sementara itu aja, barang nanti ada yang lain kemudian ketika diskusi ini ada yang perlu ditambahin, saya koma dulu. Ini agak spontanitas, kalau kurang berkenan atau kurang pas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Pertanyaannya tadi kalau saya tidak salah dari LSM Informasi. Forum Masyarakat Sipil. Oke. Kalau garis besarnya saya tadi ambil mengenai penegakan hukum. Kalau yang tadi Bapak sampaikan tebang pilih atau tajam ke bawah gitu ya Pak, itu kalau saya melihat masih beropini menurut saya. Jadi kita sebagai APH sangat menyambut baik kehadiran Bapak-Bapak LSM atau dari teman-teman media, karena kita juga bekerja dibantu sama teman-teman, entah itu informasi maupun menyampaikan apa kinerja kita. Itu teman-teman kinerja kejaksaan, sehingga kejaksaan mendapat apresiasi dari masyarakat, kepercayaan publik juga meningkat. Itu juga kerja dari teman-teman media yang mengangkat itu semua. Mengenai penegakan hukum atau perkara yang sedang kita tangani, terutama di masalah di perkara fiksus, memang seperti yang sudah kita ketahui, kami sedang menangani perkara KONI. Perkara KONI tahapannya sudah sampai penyidikan, gitu ya. Menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan berdasarkan pendapat, opini, ataupun permintaan, tapi kita bekerja berdasarkan alat bukti. Tentunya alat bukti yang kita penyidik anggap cukup. Karena KONI ini dalam proses penyidikan dan tetap berjalan,
ada hal-hal yang belum bisa kita sampaikan ke Publik. publik, belum bisa kita publish. Tapi yang sudah diketahui, kita sudah menetapkan tersangka. Sudah 2 tersangka yang kita tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup, dan itu juga berdasarkan keyakinan dari penyidik. Baru kita jadikan kita naikkan status orang menjadi tersangka. Jadi menentukan tersangka itu tidak berdasarkan pendapat dari si A, si B, si C, bukan berdasarkan opini juga. Saya bekerja berdasarkan alat bukti saja, Bapak. Alat bukti yang sudah kita temukan dan kita sudah menetapkan 2 orang tersangka. Kenapa kita masih belum bisa mempublish? Karena masih proses penyidikan. Saya menganggap teman-teman penyidik dan saya, kita bekerja tetap secara profesional. Tetap secara profesional dan menggunakan hati nurani. Seperti ini. Itu untuk penanganan KONI. Untuk penanganan apa tuh Pak? Sapu Garut. Pertama, saya tidak pernah menerima laporan aduan dari manapun terkait dengan Sapu Garut. Saya hanya mendengarkan pada saat kalau nggak salah itu ada orasi yang ditujukan di kabupaten. Saya melihat ada mengenai tentang aset daerah. Iya. Itu yang inisiatif saya untuk saya ingin cari tahu. Jadi itu juga masih full data, full bucket. Yang Bapak tadi katakan itu perdata Nuansa pidana. bernuansa pidananya pidana umum. Iya. Kalau pidana umum kita bukan penyidik, itu masih disampaikan ke polisi. Jadi kita menerima laporan itu dari pihak polisi untuk diteruskan. Itu juga alat bukti yang cukup. Diserahkan ke kita kejaksaan untuk diproses selanjutnya. Kan seperti itu. Kalau untuk pidana umum. Kalau untuk aset yang dialihkan seperti yang saya dengar pada saat itu, tidak ada aset yang dialihkan. Tetap di situ aset itu. Kalau bangunan mangkrak, monggo silakan ditanyakan kepada pihak aset, pihak Kabupaten Pekalongan. Yang mana yang dianggap mangkrak? Apa itu aset siapa? Bangunan itu aset siapa? Milik siapa? Gitu. Kita bekerja juga sebentar untuk perdata, ya memang ada jasa pengacara negara, ada Pak Kasidatun. Kita mendampingi, diminta atau tidak diminta, mendampingi pemerintahan, baik itu litigasi maupun non litigasi. Tapi untuk masalah Sapu Garut, saya mengikuti dan saya tetap melirik-lirik melihat-lihat aset mana yang hilang. Tidak ada. Gitu. Saya juga berkoordinasi, berkomunikasi sangat baik dengan pihak kepala daerah, bupati dalam hal ini, dan sekda. Tanyakan terus gitu, tujuannya apa? Tujuannya untuk pencegahan. Jadi kita ini nggak melulu APH ini nggak melulu penindakan, dan enggak. Dan itu tadi ada profesionalitas, juga ada hati nurani. Nah, saya juga butuh informasi dari bapak-bapak, dari teman-teman media, LSM. Sampaikan bagi kita dengan cara yang baik. Saya membaca dengan aksi silaturahmi maupun audiens, saya sangat menyambut baik dan saya mengucapkan matur nuwun, terima kasih. Karena memang komunikasi itu ya disampaikan, kan gitu. Seperti tadi Bapak, kalau nggak ada jalan satu-satunya demo. Kayaknya sekarang itu kalau demo dengan keras kayak gitu-gitu kayaknya udah nggak ini ya. Gitu. Kenapa? Kenapa? Bapak minta ketemu sama saya temuin, gitu kan? Saya nggak berbeda yang lalu-lalu, Bapak juga nggak usah kita bicara yang dulu-dulu lah. Sekarang aja. Nah, sekarang Bapak udah kenal saya juga kenal Bapak. Nah, ada yang bilang juga tak kenal pakai tak sayang, kan gitu. Jadi sampaikan aja gitu. Masalah tadi ada seuzon, ya itu manusiawi ya Pak. Gitu. Tidak apa-apa, sampaikan saja ke kita atau dengan para kasih saya. Saya juga punya PTSP Pak di bawah. Bapak mau tertulis, monggo, silakan sampaikan secara tertulis. Biasanya saya langsung gitu Pak. Ada laporan-laporan aduan mau di desa ini, karena desa ini kan banyak Pak, 279 lebih ya Pak itu. Itu banyak 279. Iya betul. 279 desa. Nah ini kan sangat banyak, laporan itu banyak juga gitu. Tapi mana yang bisa kita lakukan penindakan, mana juga yang bisa kita serahkan sama APIP. Kita pun bekerja sama dengan inspektorat gitu. Jadi jangan kesannya kalau Bapak, oh berarti bukan jadi tebang pilih, tidak. Juga ada kerjasama MOU antara Jaksa Agung, Pak Kapolri, sama Mendagri. Nah
itu. Jadi maksud saya ya nggak apa-apa lah suzon ya. Tapi kalau misalnya ketemu saya kan biasanya luluh juga. Oh itu tuh maksud bukan jari. Saya nggak ada tebang pilih, nggak ada. Kita bekerja berdasarkan alat bukti saja. Dan memang dalam proses penyidikan ini nggak bisa saya ungkap. Karena banyak kalau misalnya, terutama untuk dari kami ya, penyidik. Kalau misalnya kita mengungkap semuanya, bisa juga saksi-saksi yang mau kita panggil atas barang bukti, atau mungkin dia mengadakan gerakan-gerakan apa, bisa juga gitu. Nah selama ini proses itu masih berjalan. Bukan nih berhenti, masih berjalan. Nah saya minta untuk teman-teman media maupun LSM, monggo ditunggu, dilihat, diikuti, dikawal, monggo. Silakan aja, saya nggak apa-apa. Nggak ada yang saya tutup-tutup itu. Tapi perlu bapak-bapak ketahui, saya bekerja berdasarkan alat bukti yang ada, yang cukup, yang bisa untuk mengembangkan suatu kasus. Sehingga kasus ini juga bisa kita limpahkan ke pengadilan. Kalau kita semua mau menurut masyarakat kita ini bu, ini jadi salah, ini bu, kita limpahkan tidak terbukti, bebas, kan konsekuensi juga ada. Dan berarti saya zalim juga. Gitu kan, orang pasti sudah ditahan. Ada yang lain mungkin? Ada Bu, izin Bu, diuji masalah Sapu Garut Bu. Kebetulan saya yang dari awal Bu, mungkin Ibu juga lihat saya yang orasi Bu di gedung sini. Jadi peristiwa Sapu Garut itu mulanya dari aset daerah yang dikontrakkan atau disewa kontrakan kepada saudara G. Apa saya bisa menyebut namanya langsung biar jelas? Ya, saudara G lah. Saudara G. Dalam MOU kontrak itu adalah untuk sewa batik, menjemur batik, kain, jemur kain. Jemur kain, oke. Di tanah aset daerah di lokasinya di Sapu Garut. Itu perdata. Nah, Gufron setelah mendapatkan MOU itu, dia menyalahgunakan, ya kan? Aset itu ternyata dibangun sebuah ruko. Berapa ruko? Salah satu yang dilanggar itu mungkin adalah MOU dengan pihak aset. Nah, itu. Daerah berarti ya? Daerah. Lalu yang kemarin saya tanyakan gitu, nanti tak konsultasikan dulu dengan kejaksaan. Kalau nggak salah pimpinan BKD. Konsultasi? Ya konsultasi dulu kejaksaan. Kalau nggak salah, nyuwun sewu, berapa bulan kemudian ada di salah satu media itu menyatakan bahwa itu adalah kasus perdata. Itu anggapan apa istilah katanya pendapat dari kejaksaan setelah itu. Nah, kami jujur aja bertanya-tanya ketika itu ya alam dan ketemu nanti mau dijelaskan bahwa Mr. G itu membangun sebuah ruko dengan meminta dana dari orang-orang yang nanti akan menempati ruko tersebut, lalu dengan bon material. Nah, memang di situ pidananya ketika itu ada dari, kalau ada laporan dari pihak yang dirugikan. Dan pihak Pemda pun tentunya ini karena perdata bernuansa pidana, ya tadinya sudah katanya ada pendapat dari kejaksaan yang gini, ya. Kami ingin mempertanyakan gitu kan. Posisinya mangkrak. Kalau 2 tahun ini ibarat kalau tidak dibangun itu sewa kontrak untuk sewa itu 10 juta, itu 2 tahun dan Pemda pendapatan daerah 20 juta. Dan yang menjadi permasalahan ketika kami investasi lapangan, katanya Gufron masih mengiming-iming nanti akan dibangun. Nah, bangunan itu tadi yang saya bacakan itu puisi, memandang bangunan semu, ya kan? Tidak berguna apa-apa Bu, ya kan? Nah, nyuwun sewu, ini sebagai ibu selaku di forum pimpinan kepala daerah, tolong nanti disampaikan sama Bupati. Itu. Kalau nanti ada pidana khusus atau pidana umum, tentunya ada rekan-rekan juga dari penegak hukum dari Polres Pekalongan, nanti bisa dengar nih. Jujur, saya profesinya sekarang menjadi sekretaris direktur Lembaga Hukum Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dipercaya itu. Makanya saya ya inginlah biar masyarakat, saya menjelaskan ke masyarakat lebih jelas lagi. Itu untuk Sapu Garut Bu. Lalu tadi dibacakan juga saya
mungkin nanti disampaikan dengan teman-teman di pimpinan daerah, bangunan tentang Asmaul Husna Bu, yang dibangun di tengah alun-alun. Ya kan? Nyuwun sewu, bukannya kami protes atau apa. Ini sudah mulai retak-retak. Ya, udah mulai retak-retak. Ya kan? Saya mendengar itu, saya lihat dari jauhan udah kelihatan. Nah itu nanti yang akan bertanggung jawab siapa. Lalu gedung bertingkat, tadi saya katakan gedung bertingkat di samping unit gawat darurat, gedung baru RSUD Kajen. Kemarin baru 1 bulan plafon udah jebol di gedung baru yang sebelah utara, gedung baru yang bertingkat itu. RSUD Kajen. Oh, RSUD Kajen. Ya kan sudah diresmikan. Iya. Saya ke situ lalu memandang hal yang sangat miris sekali. Tulisan farmasi ada yang nyala, lalu ada yang tidak nyala karena di sana pakai lampu. Lalu tulisan Kabupaten Pekalongan entah P-nya atau K-nya itu hilang, tidak diganti. Sehingga masyarakat, para pasien walaupun orang dari desa, Mas kok lucu ya bangunannya kok kayak gini. Nah saya terketuk hatinya, apakah ini kesalahan dari pihak pelaksana proyek atau ini? Itu Bu, mohon karena mungkin ini jenengan selaku untuk masukan, terutama Kasih Indah yang baru itu kan. Kalau nggak salah Kasih Indah katanya orang Kajen juga Pak. Nah ini berarti orang Kajen juga nih. Saya juga dapat bocoran ini orang Kajen. Nah itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa mendikte apa istilahnya pendidikan kebijaksanaan, hanya supaya nanti kalau saya sebagai masyarakat yang menanyakan saya bisa menjelaskan secara hukum, ya kan? Nah, lalu dengan kasus-kasus penggunaan desa tentunya mohonlah banyak adakan solisasi untuk laporan SPJ lalu kayak gini. Masalahnya kadang masyarakat atau kepala desa tidak tahu, kadang akhirnya jiplak. Nah, itu pasti. Walaupun nah itu kami siap lah kalau nanti bisa untuk penjelasan secara itu yang ingin kita sambungnya dengan dari pihak. Terima kasih Bu, hanya itu nanti barangkali ini bukan hal itu yang disampaikan ke Bupati atau pimpinan yang lain, tentunya kejaksaan, pengadilan atau dari Polres Bu. Ini kasus Sabu Garut itu Bu, barangkali nanti perlu ditanyakan. Kalau Sabu Garut, pertama saya ulangi lagi, tidak pernah ada permintaan tertulis dari kepala daerah dalam hal ini. Maksud itu kan yang pemiliknya sebenarnya kuasanya dari Bupati, yang mengelola dana sektor. Gitu ya. Tidak ada pernah permintaan untuk entah itu legal opinion atau itu minta legal apa itu namanya standing atau asisten untuk mendampingi, nggak ada. Jadi tadi saya mendengar Bapak orasi, saya suruh kasih intel, ibu rame-rame opo karena saya baru duduk, gitu ya. Ini ada rame-rame apa? Jadi saya pengen tahu. Setelah dari beberapa permintaan dari teman-teman, salah satunya itu, saya tertarik karena berkaitan dengan penegak hukum kan, aset. Gitu. Nah setelah saya cari tahu itu tadi saya ceritakan kalau untuk bangunan mangkrak awalnya memang dari sewa menyewa kalau nggak salah. Iya, sewa. Dari sewa menyewa. Sewa menyewa itu berdasarkan pernyataan. Iya. Nah setelah itu berjalan juga setelah kita pun data pelbagai melalui kasih intel, sewa menyewa pun dihentikan. Ya dihentikan, bahkan sesuai dengan audiensi dengan Dewan itu keputusan sudah dibongkar. Nah, iya. Tapi belum dilaksanakan. Nah kalau saya itu kapasitasnya hanya melihat. Iya. Ini kemana nih? Ini mau ke perdata kah? Ini mau ke pidana mau ke tipikor atau pidana umum? Kalau pidana umum bukan wilayah saya. Kayak kemarin juga ada sih teman-teman wartawan tanya, Bu, itu ada salah satu warga yang sudah mengasih uangnya nyenyenye, habis itu dia merasa ditipu. Nah ditipu itu pidana apa? Kan gitu kan pidana umum. Nah, silakan buka lapor kalau memang. Nah tunjukkan apa yang memang itu yang bisa
mendasari bahwa perkara ini bisa naik atau tidak. Kewenangan dari Pak Kapolres dengan penyidiknya. Tunjukkan siapa pernah nyetor, siapa pernah apa. Tapi kalau cuma saya korban, saya ini, saya itu, nggak ada bisa alat bukti yang ditunjukkan. Iya, Pak Kapolres juga bingung juga mungkin menaikkannya. Iya, Kan Bu. gitu. Kembali sebenarnya kita ini pidum picus tuh alat bukti sebenarnya kan gitu, Pak. Kalau mengenai tupoksi saya berhenti sampai di situ. Karena memang saya minta itu mereka kasih intel. Makanya saya bilang pada saat wartawan menanya, ayo itu kenapa benar sih? Dari saya berhenti saya nggak ngerti. Tapi justru saya lihat, oh itu awalnya dari perdata itu. Dari sewa menyewa mungkin, abis itu ada uang prestasi. Yang tadinya hanya untuk apa tadi batik-batikan apa tadi ya? Apa tadi buat jemuran batik, tiba-tiba berubah menjadi dibangun apa segala macam. Kan seperti itu. Tapi saya lihat aset itu tetap. Bangunan itu dibangun pakai bukan uang negara itu. Bukan. Nah, itu dia makanya di situ saya juga setelah saya mengetahui dari data Polbaket, ya saya cukup mengetahui saja, gitu. Dan saya juga apa tuh namanya ngobrol dengan Sekda, dengan Bupati, gitu kan. Saya tanya gitu loh, itu kelanjut di mana itu sudah berhenti udah jadi. Itu karena itu sudah ada uang persembahan dong, gitu. Nah, saya hanya melihat itu aja. Setelah itu saya ingin menertibkan aset-aset yang ada di Pemda, gitu kan. Aset itu lebih ke preventif ya. Saya selama hidup ini saya juga menyampaikan saya lebih ke preventif, tidak melalui pendidikan. Tapi setelah saya tahu bahwa itu maksudnya dari sewa menyewa, terus itu bangunan juga dibangun orang sipil ya, uang pribadi atau apa saya kurang tahu. Nanti tidak ada keuangan, nggak ada di situ ada uang negara atau uang daerah. Jadi saya menganggap ya hanya cukup di situ gitu. Jadi saya melihat itu memang dari sewa menyewa mereka uang prestasi, mungkin mereka berhenti atau apa. Kalau aset nggak ada yang berpindah itu tetap. Iya, memang tidak ada yang berpindah. Yang tidak. Cuma kalau bangunan itu dianggap mangkrak dan itu akan menjadi income, saya rasa kebijakan bupati itu mungkin belakang-belakangnya ini mungkin mencari orang juga, mencari investor juga atau apa untuk mengembangkan di sini, pengembangan di Kabupaten Pekalongan. Ya itu teman-teman teman-teman nanti mungkin ngobrol dengan bupati terus apa tuh tentang kemajuan dari Kabupaten Pekalongan ini next apa gitu. Kalau saya kan bukan wilayah saya juga, maksudnya bukan ranah saya untuk berbicara seperti itu. Kalau saya kan hanya melakukan pencegahan, ya preventif tadi terhadap kepala daerah maupun OPD jangan sampai gitu. Tapi seandainya memang itu sudah terjadi dan itu memang ada dan kita memiliki alat bukti gitu ya yang cukup dan itu bisa kita kembangkan untuk menjadi satu kasus. Saya punya 2 jagoan di sini ada kasih dengan institusi saya, ada yang bisa bergerak-gerak dengan pirangannya mereka masing-masing tanpa diintervensi. Saya pun nggak pernah intervensi juga. Saya hanya minta gunakan hati nuranimu, mana alat bukti yang memang kuat, itu bisa kita kembangkan menjadi suatu kasus, kita limpahkan. Karena di situ juga ada ibaratnya profesional saya pun saya taruhkan di pengadilan di situ. Kalau saya bisa mendakwakan seseorang, bisa membuktikan bahwa dia bersalah, itu yang bisa tanggung jawabkan. Kan seperti itu. Cuman keputusan apapun yang kita anggap sudah anggap bahwa alat bukti itu cukup. Setelah di pengadilan itu berbeda, putusannya itu juga di wilayah kita. Gitu loh. Itu kebijakan kita beda-beda. Maksudnya tugas kita beda-beda. Kita sudah memiliki, kita beranggapan alat bukti itu sudah cukup, kita ajukan itu ke pengadilan. Selebihnya ya kewenangan kita beda kewenangan hakim. Gitu. Dan saya juga nggak bisa minta intervensi juga. Gitu. Sebetulnya itu Bu, masalah kasus sampai itu di sekitar bulan Februari itu tahun berapa itu saya agak lupa itu sudah dihentikan. Kontraknya itu sudah dihentikan. Tapi yang namanya G itu tidak mendengarkan atau istilahnya tidak gubris lah bahasanya sini itu. Tapi apa ada pelaksanaan di tanah aset daerah itu sih? Siapa G tadi? Masih ya tadinya itu masih melakukan tindakan membangun. Sampai dengan saat ini? membangun. Kalau ini Sudah stop. berbeda. Waktu itu untuk mengelabui para pelanggan yang mengambil ruko itu ya mendatangkan material Bu. Di sini materialnya sudah datang. Nanti yang mau setor lagi siapa? Itu mengelabui semacam itu. Ini kayaknya mungkin tahunnya Bapak juga lupa ya Pak? Tahun Ada 2000 berapa? Nanti datanya bilik makanan itu kita bisa diskusi. Oh, terima kasih Ter. Ya, sampaikan ke jagoan saya yang baru datang 1 hari ini. Nah, nanti Bapak mau sampaikan datanya apa, nanti saya diskusikan dengan pihak
pemerintah daerah. Ya kan, apa yang bisa kita bantu pemerintah daerah kita bantu Pak, kan tujuannya itu. Bukan mencari goro-goro, bukan Enggak saja yang jauh. Ya. Pada intinya kami bahas di sini karena dulu pimpinan BKD nanti sedang dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan gitu kan. Iya. Akhirnya kan saya tanyakan. Iya. Konsultasinya juga mungkin itu ya bisa ngomong konsultasi sini kan. Waktu itu kepala bidang asetnya itu Pak Holid Pak Holid kan di Dinik. Waktu itu kepala bidang asetnya Pak Holid. saya di sini Pak Holid di sini. Iya. Jadi gitu. Nah itu jadi hasil dari kami organisasi dengan Dewan waktu itu keputusan dibongkar. Sekarang belum ya, tapi apa Pak, itu masukan juga buat kami. Kalau terima kasih. ya kalau toh nanti Ibu Fadiah Nyuwun Sewu tadi dibicarakan sedang mencari investor untuk membangun itu kembali untuk bisa bermanfaat, tentunya jangan sampai istilahnya perkara ini jangan sampai istilahnya dulu, ya kan? Istilahnya jangan dihentikan proses yang tindakan atau yang itu yang dilakukan oleh G itu karena banyak korban, kasihan ketika Sekitar 25 beberapa lah. maksudnya ngerti nggak Bu? Ketika nanti mencari investor ya jangan sampai mengesampingkan kasusnya yang dari awal. Karena kasihan yang itu yang dijadikan ada yang perlu 1 juta. Kalau memang uang itu sudah disetorkan, buktinya mereka punya, monggo langsung ke pihak Polres. Sampaikan ke penyidik Polres, data dukungnya dibawa, nanti biar ditindaklanjuti sama teman-teman di Polres. Itu ya Pak. Nah, saya cuma duduk manis menunggu, biar masuk. Nah, itu saya tanya juga, gitu kan, kalau apa masih belum datang ke kita. Nah, Kemudian yang lanjut Bu, itu masalah kasus KONI yang sudah masuk, misalnya sudah tersangka, itu nyuwun sewu di masyarakat itu masih simpang siur. Itu sebenarnya yang disangkakan itu apa? Apa maladministrasi, apa penipuan, atau turut serta? Itu saya minta penjelasan. Kalau untuk tadi Pak Rasbi sudah menjelaskan untuk pasal yang disangkakan ini. Terima kasih. Untuk pasal yang disangkakan ini sekarang sebelum saya melanjutkan pekerjaan saya mungkin ada lagi nggak yang boleh tanya tentang saya apa gitu. Nanti kalau masalah teknis Pipsus atau teknis ini kan biar jagoanku ini yang menyampaikan. Saya generali aja. Nggak apa-apa mau nanya apa. Kalau saya jawab saya jawab. Kalau nggak nanti saya nanya Pak Ganti atau bagaimana. Tapi selama di wilayah hukum ini kalau insya Allah saya paham. Kemudian ini Bu, tersumbatnya komunikasi antara Ormas LSM di Kabupaten Pekalongan itu sebenarnya Sbangpol selaku pembina Ormas dan LSM itu tidak membukakan keran. Jadi komunikasi antara Forkompimda dengan Ormas dan LSM itu buntu Bu. Karena sebagai jembatannya itu ke Sbangpol sebenarnya. Jadi Forkompimda ketemu dengan Ormas dan LSM. Itu paling ada pembicaraan satu arah, kemudian ada permasalahan apa, didiskusikan. Tapi selama ini kan tidak pernah Bu. Harapan kami dari masyarakat semacam itu. Ya. Jadi supaya tidak ada kebuntuan. Jadi Bapak nanti saya sampaikan ke Bupati ya Pak, atau Mas Bangkol bukan wilayahku. Saya apple to apple Pak. Saya nanti ngomongnya sama Bupati cantik aja Pak. Atau saya sampaikan ke Bupati. Sama Ibu cantiknya. Sampaikan ke Bupati cantik, banyak masalah di bawah. Jadi OPD Ibu, tolong dibuka pintunya untuk mendengarkan apa keluhan dari warga. Gitu J? Kalau ada lagi saya mau pamit nanti biar Pak Mungkin dari yang lain Pak Hedi. Pak Hedi. Sorry, sebentar tadi pertanyaan saya ada yang belum dijawab Bu. Yang terkait dengan kendala hambatan. Nah betul itu. Kendala. Saya Pak alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ketemu kendalanya apa. Luar biasa. Karena laporan-laporan itu sebenarnya banyak Pak. Laporan labdu itu banyak. Desa ini, desa itu. Tapi kenapa saya selalu saya respon dengan cepat? Karena di bawah itu sering sekali saya dengar bahwa APH ini tidak naik gitu, perkara ini tidak naik. Tapi yang selama ini yang selama saya di sini yang saya terima hanya masalah dana desa. Dan kita sudah klarifikasi itu tadi, saya juga bekerja sama dengan Afif
Dan ada beberapa, ada 1 atau 2 ya, fasilitas perkara yang kita kerjasamakan dengan Aprit. Akhirnya pengembalian keuangan daerah sudah dipulihkan. Jadi saya tetap kontrol itu melalui kasih. Kalau kemarin kalau nggak salah kasih Inta, belum sampai ke Pitsus ya, belum kita limpahkan ke Pitsus, baru sampai di Inta. Setelah itu kepala desa mengembalikan uang. Kalau nggak salah totalnya 79 ya, sekitar itu. Desa mana, Bu? Itu menyampaikan di sini ya Pak. Yang jelas daerah sudah dipulihkan, gitu ya. Ada lagi mungkin Pak apa pertanyaan yang belum Ya dijawab? tadi Pak ini mungkin saja. Nanti Pak Adi tentang kendala nggak ada ya? Udah cukup. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Bu, kami perwakilan dari LSM Indonesia, Liga Nusantara Indonesia. Nama saya Teguh Hadi Santoso, Ibu. Mohon izin keterkaitan apa yang bisa kami hadir di acara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan yang alhamdulillah kami diundang dari saudara Pak Mutasirin. Alhamdulillah kita hadir di sini untuk ikut simpatisan karena kami hadir di sini tidak ada kepentingan politik, Ibu. Tidak ada. Pure murni kami ingin menyoroti keterkaitan hukum yang mana ada di Kabupaten Pekalongan sendiri. Yang mana di sini banyaknya opini-opini, tapi opini tersebut bisa dijadikan A1 opini tersebut. Karena apa? Banyaknya opini-opini tersebut orang hanya berasumsi liar karena orang tersebut tidak berani untuk melangkah. Karena di situ ada gap-gap tertentu, di situ ada kepentingan-kepentingan yang luar biasa, yang mana di situ banyaknya superpower di dalamnya. Bukan berarti kami hadir di sini itu ada nuansa politik, tidak. Kebetulan rumah saya di Kota Pekalongan, satunya lagi di Wangondowo, perumahan AC Residen, Ibu. Bukan berarti kami hadir di sini itu hanya putra daerah, bukan. Kami juga punya rumah di Kabupaten Pekalongan dan alhamdulillah sejarah dari nenek saya juga dari kabupaten sendiri. Tentunya kami hadir di sini sebagai lembaga swadaya masyarakat LSM Tirta Nusantara Indonesia. Kami hadir dengan panggilan jiwa terkait menyoroti tindakan hukum yang ada di Kabupaten Pekalongan. Banyak hal di sini ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Banyak ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala desa dan lainnya, Ibu. Mohon izin. Banyak contoh kecil saja di situ. Di situ tanah PSDA. Tanah PSDA notabene di situ juga tanah naungan dari birokrasi pemerintahan. Tapi di situ dipakai, dikelola oleh oknum kepala desa di situ. Dengan dalil apa? Untuk pendapatan daerah dan sebagainya. Pendapatan desa dan sebagainya. Itu terus bagaimana? Hierarkinya birokrasi di kabupaten sendiri mana? Kok seperti ini tatanannya? Manakala kita koordinasikan ke tingkat mungkin ke tingkat kecamatan dan sebagainya, Mas dirembuk saja Mas, win-win solution lah mana yang terbaik. Apakah seperti itu pemerintahan di Kabupaten Pekalongan? Terus apa ada dengan adanya APH dan lain-lainnya? Apakah mereka itu ibaratnya itu bukan siapa-siapa? Kami percaya adanya APH, kami percaya itu, dan saya bangga. Kami juga lahir dari darah birokrasi. Keluarga saya juga dari tentara juga, Ibu. Ibu saya dari birokrasi, dari dinas lingkungan hidup juga di Kota Pekalongan. Saya mau diangkat pegawai negeri, justru saya mengundurkan diri. Karena saya tahu di dalamnya itu mungkin tidak semuanya. Banyak oknum-oknum yang bermain seperti itu. Bukan berarti saya seudon semuanya melakukan itu, tidak. Seperti itu, Ibu. Harapan kami dari LSM Indonesia, semoga tindakan hukum ataupun dari Kejaksaan Negeri khususnya, alhamdulillah ke depan agar bisa bekerja sama dengan baik, terlebihnya bisa berkolaborasi kerjasama dengan LSM, Ormas, OKP lainnya dan teman-teman media yang lainnya, Ibu. Itu aja, Bu, harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sudah saya sampaikan dari awal, labdu kita banyak, Pak. Kita selesaikan, kita cari, kita klarifikasi. Tidak semua labdu bisa kita tindak lanjuti karena minimnya. Iya.
Jadi tujuan yang kita klarifikasi itu untuk mencari kebenarannya dan alat bukti, kan seperti itu. Karena memang biasanya kita melalui dari interview berdasarkan pakai seperti itu. Jadi memang Bapak mengetahui ada laporan Bapak bisa sampaikan Pak ke kita melalui PTSP Kejaksaan Pak. Sampaikan di situ, biasanya respon dari kita cepat, nanti 1 minggu nggak nyampe, saya akan minta kasih tipsus, kasih intel untuk menindaklanjuti, memanggil pelapor, gitu, untuk memberikan keterangannya lebih lanjut. Mungkin ada data yang Bapak bisa berikan ke kita untuk membantu kita akan tindak lanjut. Jadi intinya Pak, saya kira saya melihat di Kabupaten Pekalongan ini cukup kondusif. Memang berirama juga. Kadang-kadang ada cerita-cerita di bawah yang seperti tadi Bapak sampaikan, cerita suzon lah, apalah kembang pilih, itu perlu kita komunikasikan. Untuk itu saya makanya membuka komunikasi. Hari ini saya menemui Bapak, saya ingin mendengar apa keluhan Bapak. Tadi juga sudah disampaikan sama kasih intel, ada yang saya sampaikan ke kepala daerah, ke Ibu Bupati akan saya sampaikan. Itu di samping itu kita juga mengawasi kinerja dari Kabupaten. Itu ya. Ya. Cukup ya. Pemain mampet. Lalu terima kasih Bu, kalau kami nanti selain setelah audiensi diberikan kesempatan untuk memberikan informasi permasalahan yang ada di Pekalongan, kami nanti barangkali merepoti. Yang senang Tapi ya, yang senang ya kasih